mungkin wawasan baru yang bisa saya bagikan atau bisa saya gunakan agar bermanfaat untuk saya dan orang lain. Eits, tonton dulu ya. Kak, lihat deh, ada yang suka aku tahu. Ih, siapa itu? Tahu. Udah, mending blokir aja. Kamu hapus nomornya. Siapa tahu dia tuh punya niat jahat sama kamu. Jangan salahin teman deh. Dari cuplikan video tadi, dapat disimpulkan dalam bermedia sosial ada kalanya bisa berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai kalangan. Maka berhati-hatilah dalam memilih teman dan cari tahu terlebih dahulu latar belakangnya. Ih, Nat, lihat deh. Lihat iPhone 16 tahu. Caranya katanya like, follow, sama komen. Nih, lihat dulu akunnya, siapa tahu akun bohong. Tuh kan pengikutnya aja cuma segitu. Ini siapa tahu tuh akun baru. Terus aku yang pertama, nanti aku dapat deh iPhone 16. Nih, kamu itu jangan mudah percaya sama yang gini-gini, siapa tahu kan bohong. Gimana deh? Aku mau ikutan. Aku DM aja ya apa akunnya? Terserah. Menyampaikan informasi tanpa rekayasa dan manipulasi. Sebagai muslim yang baik, hendaknya kita tidak merekayasa informasi dan memanipulasinya. Sebagaimana dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajtanibu qaulaz zur, yang artinya jauhilah olehmu perkataan-perkataan dusta. Adapun Undang-Undang ITE yaitu Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang 1 2024 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Kemudian, orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang 1 2024 berpotensi dipidana penjara paling lama 6 tahun dan atau paling banyak didenda sebesar 1 miliar sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat 3 Undang-Undang 1 2024. Ih, Nat, ternyata ya akun ini tuh udah aku DM, ternyata akun itu penipu. Lihat nih followersnya ya. Tuh, penipu doang kan? Ih. Tuh kan, kata aku juga, makanya kamu tuh jangan mudah percaya sama yang gitu. Ya deh, nanti mah aku gak bakal ini. Itu, ih dasar. Lo lagi nonton apa? Media sosial tidak hanya media untuk bersilaturahmi dengan berbagai kalangan, tapi juga dapat dijadikan sebagai media mengajak kepada kebaikan secara lebih luas. Contohnya, seperti kita menggunakan media sosial tidak hanya untuk bersenang-senang, tetapi kita juga mencari hal-hal yang bermanfaat di media sosial. Menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Contohnya seperti ini. Dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti dan menghina orang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan kebencian dan pertikaian dengan orang lain. Dengan kata lain, segala bentuk perbuatan buruk harus dihindari baik di dunia nyata maupun di media sosial. Bersikap bijak dalam bermedia sosial yaitu bijak dalam menggunakan media sosial, caranya dengan mengedepankan logika dan perasaan ketika berbagi nasihat yang baik ataupun status di medsos. Bijak dalam bermedsos berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalin pertemanan di medsos memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, maksud dari latar belakang yang berbeda itu kan orang-orang yang bermedsos itu beda-beda ya. Ada yang menggunakan media sosial sebagai jalan usaha atau berkenalan, mencari teman atau mencari jodoh. Kan banyak hal lain yang digunakan dalam bermedia sosial. Sebagai muslim diajarkan untuk bisa meninggalkan hal-hal buruk yang tidak memberi manfaat.
Poin yang terakhir itu dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Maka dari itu kami sebagai pengguna media sosial harus bisa memilih hal yang baik dan hal yang buruk.